Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, terdapat dua aspek penting. Yang pertama sah menurut agama, yang kedua tercatat resmi oleh negara. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkawinan bukan hanya ikatan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tapi juga merupakan peristiwa hukum yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya pengertian, syarat, dan ketentuan menurut hukum di Indonesia? Video kali ini kita akan membahas perkawinan ya berdasarkan 3 sumber hukum penting. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Dan yang terakhir, kompilasi hukum Islam atau kita biasanya menyebut KHI. Mari kita simak yuk sama-sama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan memiliki dua dimensi sekaligus. Dimensi yang pertama adalah lahiriah, yang berupa hubungan hukum dan sosial, serta dimensi batinia yang berupa ikatan spiritual dan emosional. Sementara itu, kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan atau nikah adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah atau perintah Tuhan dan pelaksananya berupa ibadah. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang sangat sakral. Tujuan utama perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah berarti ketenangan dan ketentraman. Mawadah berarti cinta kasih. Dan rahmah berarti kasih sayang yang penuh kepedulian. Ketiga unsur ini menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, terdapat dua aspek penting. Yang pertama sah menurut agama, yang kedua tercatat resmi oleh negara. Salah satu perubahan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 dan bagi perempuan 16 tahun. Melalui perubahan tahun 2019, batas usia disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap anak, mendorong kematangan fisik dan mental calon pasangan, serta mengurangi resiko pernikahan di usia dini. Meskipun demikian, undang-undang masih memberikan kemungkinan dispensasi kawin atau perkawinan melalui pengadilan agama. Apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang cukup ya. Dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban membangun rumah tangga secara bersama-sama. Mereka wajib saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan baik lahir maupun batin. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan bagi keluarga. Sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan membantu mewujudkan keluarga yang harmonis. Hubungan suami istri dalam Islam tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak saja, melainkan kerjasama dan tanggung jawab bersama. Meskipun perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, hukum Indonesia tetap mengatur kemungkinan terjadinya perceraian. Namun perceraian tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangan. Undang-undang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, di mana pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sangat mengutamakan keutuhan rumah tangga dan menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Indonesia merupakan ikatan yang sah baik agama maupun negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar utama pengaturan perkawinan. Kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, kompilasi hukum Islam memberikan pedoman yang lebih rinci bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, memahami aturan perkawinan bukan hanya penting bagi calon pasangan suami istri, tetapi juga bagi masyarakat secara umum agar dapat membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki kepastian hukum. Demikian pembahasan kita tentang perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kamu terus mendapatkan konten edukasi hukum lainnya. Sampai jumpa.